Bapak Sandiaga Uno, hati-hati 2024. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pembina bahwa 2024 nanti kemungkinan beliau yang menyampaikan yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda. Kita mau pemerintah menyiapkan wadah untuk anak muda, di mana anak muda bisa memulai usahanya di daerah-daerah khususnya, di mana pekerjaan yang di bawah 200 juta itu tidak memakai lelang, kalau bisa diberi kesempatan kepada anak muda untuk melaksanakannya. Dan kita memohon itu ada aturan regulasinya. Apabila tidak diatur dalam regulasi, maka anak muda susah untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi entrepreneur, karena yang kecil-kecil pun pasti akan dimakan yang besar-besar. Sehingga di situ menurut saya harus ada peran pemerintah untuk hadir. Dan begitu juga tadi HIPMI Kopi, di mana selama ini kita ada HIPMI Go to Campus, Go School, hanya diberikan teori, mendoktrin dia menjadi pengusaha, tapi kita belum pernah menyiapkan prakteknya. Makanya HIPMI hadir menyiapkan HIPMI Kopi, untuk mengkader anak-anak bukan hanya teori, tapi langsung praktek jualan kopi di kampus seperti apa, ngurus izinnya tadi bagaimana, yang saya ceritakan ada Ibu Maya. Nah itu akan menjadi pembelajaran dia nanti saat dia setelah lulus kuliah, menghidupi hidup kenyataan dari sekolahnya. Dan dia bisa menjadi pengusaha yang handal. Mungkin itu yang menjadi program ke depan ini. Perlu saya sampaikan mengenai keluhan-keluhan yang sering disampaikan kepada saya dari HIPMI, sejak saya memangku sebagai presiden, yaitu yang berkaitan dengan kemitraan. Baik itu kemitraan pengusaha-pengusaha muda dengan BUMN maupun dengan investor. Sekarang sudah saya jawab, menterinya BUMN adalah dari keluarga besar HIPMI. Saya sudah titip kepada Bang Erick Thohir, Pak Erick Thohir, agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan itu, tetapi sekarang mestinya akan lebih jelas karena yang memegang kementerian adalah dari keluarga besar HIPMI, yaitu Pak Erick Thohir. Berikan porsi yang besar kepada pengusaha-pengusaha muda. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada dikerjakan oleh anak-anak BUMN, anak-anak perusahaan BUMN, cucu-cucu BUMN, kerjakan oleh swasta-swasta, terutama dari pengusaha muda yang terhimpun di HIPMI. Karena seingat saya setahun di BUMN itu ada 2.400 triliun yang bisa dikerjakan, 2.400 triliun, APBN kita hanya 2.200, di BUMN itu 2.400 triliun. Dari angka itu mestinya kita bisa menumbuhkan yang muda-muda, pengusaha-pengusaha muda ini untuk naik kelas, dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang pada mereka. Saya sudah titip, tanyakan nanti ke Pak Erick Thohir, apakah titipan itu sudah saya berikan, perintahnya sudah saya berikan atau belum.
Kalau ingin konfirmasi silahkan tanyakan langsung. 2.400 triliun. Kemudian yang kedua, beliau kan Menteri BUMN. Dari HIPMI juga, Ketua HIPMI yang ini, juga sekarang menjadi Kepala BKPM. Ini adalah Menteri Badan Usaha milik swasta. Ya, karena memegang portofolio yang tidak kecil. Setahun paling tidak, Adinda Bahlil ini memegang kurang lebih 800 sampai 900 triliun investasi. Saya sudah titip pada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita. Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tadi sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke kandang kita, sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka sehingga mereka balik lagi. Sudah masuk ke, bukan di depan pintu, sudah masuk di dalam kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, 780 triliun sudah di dalam. Menyusul ini kurang lebih 2.200 juga sudah di dalam. Bagaimana mengeksekusi ini? Karena kita enggak melayani. Melayani. Dan sekarang sudah dimulai, sejak kita lantik, Pak Bahlil ini menjadi Kepala BKPM, beliau ini setingkat menteri, ini urusan kecil-kecil tapi kita enggak bisa menyelesaikan. Sebagai contoh, investor sudah masuk, urusan pembebasan tanah yang tinggal kecil saja enggak bisa terselesaikan. Sehingga investasinya tidak bisa memulai usahanya, investornya. Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, selesai, 2 minggu selesai. Selesaikan oleh beliau. Karena saya tahu, beliau ini orang lapangan. Meskipun ngancem-ngancemnya pakai bawa nama-nama presiden. Ini kalau ngancem gubernur, ngancem bupati, ngancem wali kota, ngancem Polda, Polres, pakai, saya dengar pakai nama saya. Bawa nama saya. Enggak apa-apa, tapi masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada masalah. Akhirnya selesai. Rampung.